Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HFZ bersama Pak Hafiz. Sebelum menuju ke konten, jangan lupa untuk berdoa agar dipermudah dalam memahami konten dalam video ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita menuju ke konten. Hari ini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi Y sama dengan A sin B X plus alpha. Tentang perubahan grafik fungsi sin jika A-nya, B-nya, dan alfa-nya berubah. Pertama-tama kita akan mengubah nilai A di sini. Bagaimana kalau dia berubah? Awalnya A-nya adalah 1 di sini. Bagaimana kalau A-nya 2? Maka dia akan lebih tinggi dan lebih rendah lagi. Bagaimana kalau A-nya 3? Lebih tinggi lagi dan lebih rendah lagi. Bagaimana kalau A-nya 4? Pasti lebih tinggi lagi dan lebih rendah lagi, dan seterusnya. Kita kembalikan ke 1. Berarti nilai A yang di depan sini akan mempengaruhi ketinggian dan juga kerendahan grafik fungsi sinus. Nah, kalau dia negatif, sama, dia mempengaruhi ketinggian dan kerendahannya. Bedanya di mana? Kalau dia sama dengan A-nya positif, maka dia naik, kemudian turun. Kalau A-nya negatif, dia turun dulu, baru naik. Oke, dipahami perbedaannya ya. Nah, kalau A-nya positif, jadi dia kalau A-nya 1, nilai maksimumnya 1, nilai minimumnya juga adalah min 1. Kalau A-nya 2, nilai maksimumnya 2, nilai minimumnya minus 2. Kalau A-nya 3, nilai maksimumnya 3, nilai minimumnya minus 3. Jadi koefisien fungsi sin di sini mempengaruhi nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kalau negatif, misalnya min 1, grafiknya seperti ini. Berarti nilai maksimumnya berapa? Apakah min 1? Enggak. Nilai maksimumnya adalah 1. Dan nilai minimumnya tetap min 1. Seperti itu ya. Kalau min 4, A-nya min 4, berarti maksimumnya berapa? Maksimumnya adalah 4, minimumnya adalah minus 4. Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Kita lanjut kalau misalnya nilai B-nya yang berubah. Jika nilai B-nya yang berubah, di sini koefisien dari X plus alfanya, misalkan ini kan awalnya 1. Kalau awalnya kita ganti B-nya menjadi 2. Nah, apa bedanya? Kalau B-nya 2, kalau B-nya 3, B-nya 4, 5, nah makin banyak. Dan seterusnya. Bedanya di mana? Di kerapatannya. Satu periode adalah satu puncak dan satu lembah. Satu periodenya, satu puncak, satu lembah. Dari 0 sampai 2pi, satu putaran. Dari 0 sampai 2pi, terdapat satu periode. Kalau B-nya 1. Kalau B-nya 2, dari 0 sampai 2pi, satu putaran, terdapat satu gelombang, dua gelombang. Jadi, kalau B-nya 2, satu putaran, terdapat 2 gelombang. Atau satu periode itu dari 0 sampai 2pi ya. Satu putaran, satu periode, terdapat 2 gelombang untuk B-nya 2. Kalau B-nya 3, berarti jadi ada 3 gelombang dalam satu periode. Dan seterusnya, kalau B-nya 4, 5, dan seterusnya, makin merapat dia, makin banyak gelombangnya. Dari 0 sampai 2pi makin banyak gelombangnya. Bagaimana kalau B-nya negatif? Kita coba B-nya minus 1. Berapa gelombangnya? Satu puncak, satu bukit. Satu puncak, satu lembah. Sama ya? Satu juga gelombangnya. Kalau B-nya minus 2, B-nya minus 3. 1, 2, 3. Perbedaannya adalah kalau B-nya positif, sama dia naik. Kalau B-nya negatif, dia turun. Dari turun sini ya, banyaknya gelombang.
Tapi tidak mempengaruhi sebenarnya. Yang sebenarnya paling mempengaruhi adalah dia ini banyak gelombangnya. Jadi kalau B-nya negatif, kalau B-nya 3, maka gelombangnya terdapat 3 dan seterusnya. Sekarang kita akan coba kalau misalnya A-nya negatif dan B-nya positif. A-nya saya bikin min 1. A-nya min 2 deh. Maka dia turun tadi. Kalau B-nya positif, berarti dia turun ya, masih ya. Grafiknya turun kemudian naik. Tapi bagaimana kalau B-nya negatif? A-nya negatif, B-nya juga negatif. Nah, dia naik. Ini turun. Kalau A-nya positif, B-nya positif. A-nya positif, B-nya positif. Maka dia naik apa turun? Naik ya. Tuh, naik, kemudian baru turun. Kalau B-nya yang negatif, turun. Jadi A sama B seperti perkalian. Kalau dikali ini hasilnya negatif, maka dia turun. Kalau dikali hasilnya positif, maka dia naik. Negatif kali negatif, positif ya, positif dia naik. Kalau negatif kali positif, dia turun. Ya, dan sama juga kalau misalnya A-nya positif, B-nya negatif, dia turun. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya bagaimana kalau nilai alfanya di sini yang berubah? Kita lihat, kita akan positifkan alfanya. Apakah berubah nilai maksimumnya? Enggak berubah. Apakah berubah panjang gelombangnya? Enggak berubah juga, sama-sama. Satu juga kerapatannya sama ya. Yang berubah apa? Dia bergeser. Nih, kalau positif dia bergeser ke kanan. Kalau negatif, dia bergeser ke kiri. Jadi nilai alfa ini mempengaruhi pergeserannya. Kalau positif bergeser ke kanan, kalau negatif bergeser ke kiri. Kalau dia nilainya di sini adalah misalnya berapa? 1,4 atau bisa 1 nggak nih? Kalau misalnya 1 deh, dia akan bergeser sejauh 1 dan seterusnya. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.